Mas, Hmm, bentar lagi 17 Agustus ya, betul, betul. kemerdekaan Indonesia. Walaupun dari pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Betul, betul. Nah, menurut Mas ada nggak pahlawan Indonesia yang ceritanya menarik nih buat diketahui orang-orang? Cerita yang menarik ya, pahlawan. Iya. Oh, ada Nyom. Siapa tuh kalau boleh tahu? Menurutku ada dari Cut Nyadim. Cut Nyak pahlawan wanita ya? Ya, betul. Tapi ada hal yang menarik juga Nyom. Gimana tuh? Jadi Cut Nyadim tuh benar adalah salah satu pahlawan perempuan Indonesia. Tapi dalam perjuangannya Cut Nyadim tuh pernah memotong habis rambutnya untuk bisa berjuang dengan prajurit yang lain, karena waktu itu yang boleh ikut berperang adalah laki-laki dan untuk perempuan tidak boleh untuk ikut berperang. Oh, jadi dia harus mirip laki-laki itu ya. Betul, dia menyamar. Jadi Cut Nyak itu sebenarnya siapa sih Mas? Terus pemikirannya tuh gimana sih tentang perjuangannya? Kalau Cut Nyadim sendiri itu adalah eh, seorang bangsawan, sebutnya bisa disebut bangsawan di Aceh, bisa jadi. Eh, Keluarga Cut Nyadin dikenal sebagai keluarga yang sangat taat untuk melaksanakan syariat Islam. Oleh sebab itu, sejak kecil Cut Nyadin tuh selalu diajarkan nilai-nilai agama. Dan ketika umur dia 12 tahun, dia dinikahkan dengan Teku Ibrahim. 12 tahun tuh. Iya, betul. Terus Dan setelah itu dia ikut berjuang demi kemerdekaan bersama suaminya. Tapi suaminya ini gugur di medan perang, dan Cut Nyadin berjanji untuk ikut eh, berperang juga agar bisa syahid fisabilillah. Aku pengen nanya deh Mas, gimana sih cara Cut Nyak tuh mengaplik dia kan dengan syariat Islam ya? Tuh. Dengan syariat Islam itu gimana sih cara Cut Nyak ini mengaplikasikan ke kehidupan sehari-harinya? Itu gimana kalau boleh tahu? Eh, Waktu itu Cut Nyadin di kehidupan sehari-harinya sangat aktif, sangat aktif, eh, ikut memperjuangkan pasti. Tapi di samping itu dia juga aktif untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman waktu itu, dan eh, memberi motivasi kepada prajurit lain yang ikut berjuang bersama suaminya waktu itu. Oh. Nah, kalau nilai-nilai Islaminya sendiri Mas yang mencerminkan Cut Nyak itu apa aja? Mencerminkan mungkin salah satunya tadi jihad, jihad Jihad. fisabilillah. Dan dia sangat menekankan keadilan dan kesetaraan di masyarakat itu sendiri. Dan dalam bentuk perjuangannya, Cut Nyadin pernah berbicara di masyarakat Aceh itu bahwa perempuan hanya berbeda kodrat, tetapi dalam bentuk perjuangan perempuan dan laki-laki itu setara untuk memperjuangkan negara maupun Islam gitu ya. Oh, itu. Aku pernah dengar ya, katanya Cut Nyak ini punya julukan itu Ibu Perbu. Nah, itu benar. Itu benarnya. Oh, kok nggak tahu nih Mas, maknanya Ibu Perbu itu apa? Terus kenapa sih dia dijuluki kayak gitu Mas? Jadi Ibu Perbu itu julukan ketika dia diasingkan. Diasingkan oleh Belanda. Waktu itu beliau menyebutnya, orang-orang Belanda ini adalah kafir Ulani, yang berarti kafir Belanda. Kafir Belanda. Dia diasingkan oleh militer Belanda waktu itu karena dianggap
bahwa jiwa Cut Nyadin ini bisa menggagalkan semua upaya yang dilakukan Belanda, karena dengan dia pantang menyerah dan gigih dalam berjuang untuk negara maupun untuk agama, dia diasingkan ke Jawa Barat, tepatnya di Sumedang waktu itu. Dan kenapa Ibu Perbu bisa diberikan dijuluki kepada Cut Nyadin itu karena masyarakat waktu itu di Sumedang sangat menghargai lah jasa-jasa yang sudah dibuat oleh Cut Nyadin. Salah satunya itu memotivasi masyarakat yang lain untuk terus berjuang demi kemerdekaan dan agama, dan juga dia aktif mengajarkan nilai-nilai Islam di lingkungannya waktu itu. Aku jadi penasaran deh mas, apa sih relevansi pemikiran dari Cut Nyadin ini dengan wanita zaman sekarang nih? Sekarang Ya, kalau menurut gue mungkin dari cara dia mengimani Al-Quran dan juga perjuangan dia tinggi dalam ikut berjuang. Jadi menurutku sih untuk wanita-wanita zaman sekarang terutama nilai agama tuh bisa diteladani dalam bentuk perjuangan, terutama perjuangan untuk apa ya, para wanita, para perempuan, karena dengan kegigihan dalam kehidupan sehari-hari wanita bisa lebih mandiri dan bisa tetap di jalan yang benar. oh iya, Cut Nyadin, aku pernah dengar sih quotes dari Cut Nyadin itu yang bilang kalau kita tidak akan menang jika kita masih mengingat kekalahan.